Suami di sini sudah jelas selingkuh dan zalim banget. Tapi kenapa ya dia tuh nggak segera dapat hukuman dan teguran dari Allah? Eits, jangan salah bun. Sebenarnya Allah itu sedang menghukum suami yang seperti ini. Hanya saja kitanya yang nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya mungkin di antara bunda ada yang bertanya-tanya seperti yang saya ungkap di awal tadi. Kenapa ya Allah itu nggak segera menegur suamiku yang zalim dan selingkuh? Kalau bunda pernah berpikiran seperti itu, jangan salah ya bun. Justru ketika suami bunda itu larut dalam kemaksiatan, berani meninggalkan sholat, berbuat zalim tanpa merasa berdosa, lalu hidupnya terus serba enak, maka itulah sebenarnya hukuman Allah buat dia. Allah itu membuatnya tidak bisa merasakan manisnya iman. Padahal kalau orang itu mengerti rahasia manisnya iman kepada Allah, maka dia akan iri terhadap orang yang diberi iman. Bahkan dia akan rela menukar dunianya dengan segenggam kenikmatan iman tersebut. Seringkali hukuman Allah buat suami yang zalim itu nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat. Ya, setidaknya ada 3 hukuman yang nggak kelihatan itu. Jadi yang pertama, dicabut imannya bun. Yang kedua, dicabut ketenangan batinnya sehingga dia itu lebih cepat stres, emosional, dan auranya itu gelap. Dan yang ketiga, dicabut keberkahan rezekinya. Ya, uangnya banyak, tapi hawanya itu selalu kurang. Ya, entah kenapa. Hartanya banyak tapi hatinya susah. Nah, ini adalah tanda Allah itu mencabut keberkahan rezekinya. Seringkali kita nggak bisa melihat 3 gejala ini secara kasat mata. Tapi hakikatnya, kalau bunda merasa suami kok nggak kapok-kapok ya, kok nggak sadar-sadar ya, kenapa ya Allah itu nggak menghukum dia supaya sadar? Maka jawabannya, suami bunda justru sedang dihukum dengan hukuman yang paling berat, yaitu hilangnya keimanan, hilangnya ketenangan, dan hilangnya keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Masalahnya, mungkin dalam benak kita itu yang namanya azab Allah itu harus yang kelihatan jelas di mata kita. Ya misalnya nih, sakit, kecelakaan, kehilangan harta benda, ditipu mitra kerja, ditipu pelakor, atau hukuman-hukuman lain yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Ternyata bun, hukuman Allah itu tidak sebatas itu. Hukuman Allah yang lebih ngeri itu justru hukuman-hukuman yang tidak terlihat seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ketika suami bunda itu dicabut imannya oleh Allah, dimana dia tuh nggak doyan lagi sholat, malas puasa Ramadan, nggak mau ngeluarin zakat, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama, jauh dari kebaikan, bahkan hidupnya itu ya serba berfoya-foya ya tanpa batas, bahkan sampai muncul nih rasa sombong dan arogan. Itu justru hukuman Allah yang paling ngeri bun. Kenapa? Ya sebab di momen ini dia nggak merasa kalau sebenarnya dia sedang dihukum sama Allah. Padahal dalam kondisi seperti ini Allah itu sedang marah sama dia. Allah itu nggak mau nemui atau ditemui dia. Allah malas ngomong sama dia. Allah tutup akses komunikasi dengan dia. Nah, sementara di sisi lain Allah panggil bunda yang tersakiti, yang terzolimi. Allah titipkan rasa sakit hati, Allah bikin hati bunda itu hancur berkeping-keping. Allah bikin bunda merasa paling menderita di dunia ini. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai cara Allah menyapa bunda. Allah ingin ngobrol sama bunda. Allah ingin bunda lebih dekat dan terbuka sama Allah. Dan itu semua adalah cara Allah mencintai bunda. Nah, jadi kalau bunda bertanya, kenapa ya Allah itu tega banget sama aku? Kok suamiku yang selingkuh dan zalim ini dibiarin bahagia, senang-senang di atas penderitaanku, sementara aku udah sholat, aku udah ngaji nih, aku udah puasa, udah taat sama suami, tapi malah dibikin menderita kayak gini. Di mana adilnya Allah? Ya, maka jawaban saya justru inilah keadilan Allah yang paling nyata bun. Nah, hanya saja kitalah yang sering gak bisa melihat cara kerja Allah. Kitalah yang sering gagal memahami Allah, karena kita selalu memaksakan pandangan kita sama Allah. Bukan kita yang manut dan nurut sama maunya Allah. Padahal kalau kita mau berselaras sama Allah,
kita ikhlas, kita berbesar rasa husnuzon kita sama Allah, batin kita itu akan lebih tercerahkan, Bun. Aura kita itu akan kembali bersih, sehingga bisa melihat cara kerja Allah dengan nurani kita. Kita jadi nggak rewel nih, tapi justru kasihan sama suami kita. Niat kita untuk menyadarkan suami dari hobi selingkuh itu berubah. Ya, yang tadinya hanya supaya dia itu kembali cinta sama kita, itu berubah menjadi niat yang ikhlas karena Allah. Supaya Allah itu mencabut hukuman pada suami, dan supaya suami itu selamat di akhirat nanti. Nah, ketika orientasi hati bunda ini sudah bersifat ukhrawi seperti ini, maka insya Allah pertolongan Allah itu semakin dekat untuk bunda. Kenapa? Karena bunda itu sudah tidak lagi mengandalkan ego bunda. Bunda melakukannya ikhlas karena Allah. Dan rasa ikhlas ini memang perlu dilatih ya bunda ya. Salah satunya ya dengan sering menikmati me time curhat sama Allah. Misalnya nih, bunda ya memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sholatnya, dan terutama berzikir di setiap waktu. Ya, jadi buat para sahabat bunda yang punya tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya, silahkan bunda pakai dan lakukan penyelarasan energi Nur Karomah supaya kondisi rohani dan aura bunda itu lebih cepat untuk sampai ke makom ini. Nah, jadi itu tadi ya bun, beberapa hukuman Allah buat suami yang zalim dan suka selingkuh, yang ya seringkali memang jarang kita saksikan secara kasat mata. Nah, tapi kalau hati kita itu bersih dan tenang dan aura kita lebih cerah, maka insya Allah kita bisa melihat, kita bisa berempati, bahkan bisa menyikapinya dengan bijak, sehingga lebih besar peluangnya suami untuk tersentuh dan taubat. Dan jika bunda ada di fase ini dan butuh bimbingan profesional, silahkan bunda bisa hubungi saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.